Dawon dengan kesal ini kalian mempermainkanku, kemudian muncul event quest yang mengatakan. Ledakan kemarahan sukses. Mendapatkan hadiah kunci emas. Apa kamu menerimanya? Dawon berkata apa terima, omong kosong apalagi ini, kata terima dikonfirmasi oleh pikiran player. Dan benar saja sebuah kunci berwarna emas muncul di sebelah Dawon, yang membuatnya terheran-heran. Sistem mengatakan quest selesai. Kamu menerima sebuah kunci emas. Kemudian adegan diperlihatkan Dawon yang sedang berjalan di lorong sekolah dengan kunci yang membuatnya bingung, sementara teman-teman membicarakan tentang perkelahian dia dan Chelu. Dawon pun tak ingin ambil pusing, ia menyimpan kunci tersebut, karena ini bukan hal yang sangat penting untuk sekarang, yang terpenting adalah mencari identitas administrator yang memberikan kekuatan ini. Dawon pun curiga dengan teman partinya kemarin, dilihat dari bagaimana ia berbicara, kemungkinan ia adalah orang yang bersamanya di satu parti kemarin. Kemudian sistem pun muncul di hadapan Dawon dan memberikan kues baru, yang berisi ajakan berbahaya, kamu akan diundang oleh seseorang malam ini, tolong terima kues ini. Dawon berpikir, kalau malam ini, aku saja tidak tahu di mana, bagaimana aku bisa pergi. Dan seseorang dengan cepat menabrak Dawon, sehingga membuat mereka berdua terjatuh. Anak itu berkata apa kamu baik-baik saja? Dawon pun heran, harusnya aku yang bertanya apakah kamu baik-baik saja. Anak itu pun langsung segera pergi meninggalkan Dawon, ia tidak percaya anak itu bisa mimisan setelah bertabrakan, bahkan jika ia lebih lemah dariku. Dawon pun pergi ke toilet dan menemukan seseorang tengah mencarinya, ia adalah Jae Min Sin, kita panggil saja Bang Jae, ia berkata ingin berbicara dengan Dawon, bisakah kita pergi ke suatu tempat? Hah, apa maksudnya apa kamu mau bermain game? Bang Jae berkata bukan itu, tetapi aku melihat semuanya, kau mengalahkan Chelu. Dawon teringat di kehidupan sebelumnya, dia ada di depan kelas dan dia melihat semuanya, jadi apakah ia akan balas dendam kepadaku? Bang Jae berkata, kau sangat hebat, apa pecundang dengan kekuatan tersembunyi adalah julukanmu. Ia pun mengajak Dawon untuk pergi malam ini dan minum-minum kopi bersama para cewek-cewek, apakah kamu mau Dawon? Ini waktu yang sama yang tertulis di quest. Mungkinkah ini mengarah ke sana? Kenapa ia tiba-tiba ingin mengajakku? Pasti ada alasan di baliknya. Jika aku menyelesaikan quest aku berhak mendapatkan imbalan, biasanya imbalannya membuat karakter menjadi lebih kuat, sistem bertanya apakah kamu menerimanya. Dawon pun berpikir untuk menolak ajakannya karena takut akan balas dendam, ia mengatakan akan berziarah ke makam kakeknya malam ini, jadi tidak bisa ikut. Bang Jae pun mengatakan, sayang sekali kau tidak ikut, aku akan mengajakmu lain kali, dan sistem pun muncul kembali dengan notifikasi, karena Anda menolak quest maka mendapatkan hukuman. Yang benar saja hukumnya adalah penghancuran masa depan Dawon, ini adalah hukuman jika menolak quest yang diberikan sistem, yaitu diseruduk banteng merah. Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Teman-temannya kemudian masuk ke toilet dan menemukan Dawon sedang kencing di celana. Sistem pun memberitahukan bahwa rasa sakitnya akan hilang dalam waktu 59 menit lagi. Apakah kamu menerima quest? Tentu saja jawaban Dawon iya. Scene berpindah ke malam harinya, Bang Jae menyapa Dawon, yang datang lebih awal. Dawon dengan pucat menyapa Bang Jae, dia berpikir secara logika siapapun tidak akan tahan dengan hukuman tersebut, 1 menit serasa 1 tahun. Bang Jae pun bertanya bukannya kamu berziarah malam ini? Dawon pun berkata tidak jadi karena kakeknya hidup lagi, hahaha. Scene memperlihatkan teman-teman cewek ngopinya sudah datang, sontak saja ini membuat sang maniak game menjadi senang, ia beralasan bukan karena cewek-cewek cantik, tetapi karena tidak sopan menolak ajakin orang. Diperlihatkan hidangan di atasnya meja, yang membuat Dawon bertanya apakah tidak apa-apa kita minum minuman kopi seperti ini, Dawon pun ditiangkan secangkir kopi untuknya minum, ia sangat takut karena kopi itu pahit. Scene memperlihatkan seseorang masuk ke dalam ruang, ia adalah Yo Jihan. Yang berkata kepada Bang Jae ia telah booking selama 2 jam. Dawon terkejut melihat dia adalah anak yang ditabrak di sekolah, ternyata ia adalah kacungnya Bang Jae. Bang Jae berkata, apakah kalian saling mengenal? Dia ada di sekolah yang sama, ini adalah Dawon dan ini Yo Jihan. Apa kau mau minum Yo?
Bang Jay pun dengan sengaja menumpahkan kopi ke celananya si Kacung Yo. Setelah Dawon berpikir ternyata mimisan anak ini disebabkan oleh Bang Jay di dalam toilet sekolah. Dawon pun menyesal harus menghadapi pembulian lagi di hadapannya. Bang Jay pun menyuruh Sio untuk menari dengan celana dalam saja, dan berkata mengapa kau melihatku seperti itu, kau membuatku tampak buruk di hadapan para ciwi-ciwi. Dawon pun bergegas meminta izin ke Bang Jay untuk pergi ke toilet. Di dalam toilet Dawon ketakutan melihat situasinya yang mirip dengannya dulu, sementara semua skillnya telah terkunci ia tidak dapat berbuat apa-apa. Ia terfikirkan semenjak aku datang ke sini otomatis ia telah menyelesaikan kuesnya, ia terfikirkan untuk segera kabur meninggalkan tempat itu. Tetapi ia berubah pikiran, Bang Jay pun menyapa, kukira kau sudah pulang ke rumah Dawon. Dawon pun menanyakan di mana celana milik Yo, kepada Bang Jay. Ia pun merasa bersalah menumpahkan alkohol di celananya, jadi ia berbaik hati mencuci celananya. Dawon dengan mode julukan pecundang dengan kekuatan tersembunyi, mencoba meminta kembali celana Sio, ia beranggapan pasti Bang Jay akan takut. Tetapi di belakangnya ada seseorang dengan tubuh yang sangat besar mempertanyakan apa yang sedang terjadi di sini. Dawon dengan keringat dingin, hanya bisa terdiam, Bang Jay pun menjelaskan ini adalah temannya, pria tersebut adalah teman kakaknya Bang Jay. Dawon pun berpikir sial kenapa dia datang di saat seperti ini, ia pun bingung harus berbuat apa. Ia pun berkata ku bilang serahkan mic-nya, aku ingin bernyanyi. Dan notifikasi sistem muncul yang mengatakan kues berbahaya telah selesai, dan kues baru akan segera datang. Ternyata kues yang diterimanya adalah pukul kepala Bang Jay menggunakan mic, waktu tersisa 30 menit. Hadiahnya kunci perunggu. Sistem memberitahu hukuman jika gagal melakukan misi. Dawon dengan gemeter mengingat hukuman sebelumnya yang diberikan oleh sistem, diseruduk sama banteng dan diperlihatkan pria besar tersebut bernama Bang Men, ia terlihat seperti seorang pembunuh dengan bercak-bercak darah di bajunya, ia berkata ini karena menghajar preman sebelum datang ke sini, dan Sio menjadi bangku buat Bang Men. Bang Jay berkata ini orang yang mengalahkan Celu, Bang Men pun heran dengan seekor semut yang bisa mengalahkan Celu. Dawon berpikir keras, bagaimana cara menyelesaikan misi ini, jika dilakukan ia akan dibantai sama orang-orang ini. Sedangkan jika gagal, ia akan dihajar sang banteng hitam, dia akan kehilangan masa depannya. Dawon melihat ke jendela sistem, sebuah skill tumbukan bertubi-tubi saat ini terkunci. Sementara itu waktu tersisa tinggal 15 menit, Bang Jay bertanya jika kau mempunyai kemampuan seperti itu mengapa kau diam saja saat diperlukan seperti itu. Tapi ya sudahlah kau tak perlu menjawabnya, semua orang mempunyai alasannya masing-masing, Dawon aku mengajakmu ke sini untuk bergabung dengan grupku, kita akan meratakan seluruh kawasan Guan, tentu saja tidak ada kerugian untukmu, kau akan mendapatkan uang dan kekuasaan, rokok dan kopi serta wanita-wanita yang cantik, Dawon pun berkata aku tidak menginginkan apapun, dalam pikirnya ia tidak mau bergabung dengan pembuli seperti Bang Jay, ia pun menjelaskan kau akan membereskan orang-orang yang mengganggumu kan, statusmu pasti akan berubah, Dawon pun berpikir mengubah status berarti aku tidak akan diganggu oleh siapapun, seperti dahulu. Bang Jay mengatakan sekali lagi, kau tidak perlu menjawabnya sekarang, jadi pikirkan dengan baik, dan introvert ini pun, bahagia mendengar kata-kata Bang Jay. Ini adalah kehidupan yang aku inginkan, bisa bersama-sama anak-anak populer di sekolah, kemudian Yo pun bertanya apa ini milikmu, itu adalah kunci emas yang didapat dari kues bagaimana itu bisa ada padanya, aku menemukannya saat kita bertabrakan, Dawon tidak menyadarinya karena ia sangat sibuk dengan misi yang diberikan oleh sistem. Yo memberikan nasihat kepada Dawon agar tidak mengikuti Bang Jay. Dawon berpikir dia tidak mau terus menjadi seorang pecundang, aku tidak ingin hidup seperti anak ini, Yo berkata demikian karena melihat sikap Dawon tidak seperti orang jahat pada umumnya, jadi ia mencoba mengingatkannya. Sistem pun menunjukkan waktu tersisa 3 menit lagi. Dawon dengan gemetar ketakutan tidak menyangka waktu berlalu secepat ini, apakah ini akhir hidupku? Kemudian ia dengan cepat pergi keluar, ia tidak ingin terlihat menyedihkan di depan cewek, jadi ia harus kuat menahan hukumannya.
Scene memperlihatkan ada sebuah cerita saat gajah akan menemui ajalnya, ia akan berpisah dengan rombongannya untuk menerima takdirnya, sama seperti Dawon kita, ia mengurung diri di sebuah gudang. Ia berkata, hanya ini caranya, aku sungguh ketakutan dan waktu tersisa hanya 9 detik lagi. Scene memperlihatkan di dalam ruangan saat mic-nya telah hilang, Bang Jay buru-buru masuk ke toilet karena ingin buang hajat, dan ternyata Dawon dari belakang memukul kepala Bang Jay dengan mic. Ia berkata, aku bukan pecundang dan tidak akan masuk ke dalam grup busukmu dasar pembuli, dan misi menegakkan keadilan pun selesai, tidak peduli, aku melakukan ini bukan karena hukuman tetapi aku muak dengan pembuli seperti kalian. Dawon pun memindahkan Bang Jay, sambil melihat ponsel terjatuh di lantai. Ia pun terfikir untuk memprovokasi Bang Men, karena ia sudah terlanjur basah, ia sudah mandi sekalian. Ia mengirim pesan kepada Bang Men bahwasanya suara ia bernyanyi sangat jelek, ia mencoba memprovokasi agar mereka duel. Dawon berpikir sebaiknya aku segera kabur sekarang, tapi tiba-tiba, Bang Men sudah berada di belakang Dawon, misi mendadak pun muncul, Bang Men sedang marah, karena provokasi pemain, petarung akan segera dimulai. Benar saja, Dawon pun ditendang sampai ia koprol di lantai. Bang Men mengatakan si Jay tidak akan mengirim pesan saat ia sedang mabuk. Kau semut kecil berani main-main, Jay sangat tertarik padamu, beginikah kau membalas kebaikannya? Sambil Bang Men menarik Dawon. Sang MC berkata, kalian berdua adalah pecundang, kalian membuli orang lemah untuk mengambil uangnya, apakah kalian berpikir itu hebat bangsat? Bang Men berkata, diamlah brengsek, itu bukan urusanku, kalau mereka lemah. Dawon pun tercampak jauh. Sehingga membuat kunci emas miliknya terjatuh, sistem mengatakan penggunaan kunci dengan memasukkan dan putarlah, maka itu akan terbuka. Pesan dari administrator, bukankah sebuah kunci harus dimasukkan ke lubang kunci? Baiklah, ini dia lubangnya, aku akan membukanya, dan melihat apa isinya. Kemudian Dawon dengan mode serius, berkata, aku selalu bertanya tentang hal ini, mengapa sistem game memberikanku kekuatan? Dawon dengan sekuat tenaga menghajar Bang Men, ini adalah pembalasanku dasar kau pembuli. Diperlihatkan sebuah skill Falcon Drop. Tendangan melompat yang kuat yang mengincar kepala lawan dan menjatuhkan lawan, membutuhkan 120 mana. Ini adalah skill game yang dimainkan oleh Dawon saat ia kecil dahulu. Di masa sekarang ia akan mencoba skill tersebut, ia berkata ini akan berhasil, tidak peduli seberapa kuatnya Bang Men. Sistem menunjukkan notifikasi tidak cukup mana. Sial bagi Dawon, di saat-saat penting seperti ini sistem tidak mendukungnya. Bang Jay berkata, apa-apaan kau, cuma bisa ngebacot doang tapi tidak mampu melawanku, dasar semut. Diperlihatkan jendela sistem yang mengatakan jumlah mana Dawon hanya 100/100, ia berkata apa gunanya memberikan skill yang membutuhkan mana yang besar. Dawon teringat tentang hadiah mengalahkan Bang Jay berupa kunci perunggu, dan seingatnya kunci tersebut jatuh di depan kamar mandi. Ia pun bergegas lari untuk mengambil kunci tersebut. Tetapi Bang Men dengan cepat menarik Dawon kembali untuk memukulnya, kepalanya pun dihantamankan ke depan lift. Sambil menekan tombol lift, Dawon pun berusaha untuk kabur, ia pun terjatuh dan tertawa, yang membuat Bang Men heran, apa karena benturan di kepala membuatnya tertawa gila. Dawon berkata, kau pikir aku tidak membuat rencana, dasar bodoh. Kemudian pintu lift terbuka, Dawon pun berteriak agar semuanya keluar dan habisi Bang Men. Ia pun terkejut, melihat ke arah lift dan ternyata kosong, tidak ada orang. Bang Men telah tertipu oleh Dawon, ia lari sekuat tenaga menuju toilet untuk mendapatkan kunci itu. Dawon berkata ini sudah terlambat, ia tidak punya cukup tenaga lagi untuk lari. Ternyata kuncinya telah ia temukan, bahkan ada deskripsinya, kunci yang membuka statistik karakter yang terkunci. Diperlihatkan informasi karakter Dawon. HP 12, MP 100, Attack 1, Defense 1, Kelincahan 1, Spirit 1. Dawon pun dengan segera membuka kunci tersebut. Diperlihatkan sistem yang mengatakan poin yang dipilih akan meningkatkan statistik secara permanen, ia meningkatkan kapasitas mana 100 menjadi total 200 mana poin. Setelah mendapatkan cukup mana, Dawon menggunakan skill Falcon Drop miliknya, ia terbang layaknya burung falcon yang mengincar kepala Bang Men di bawah. Serangan telak tersebut tepat mengenai kepala Bang Men, on target.
Notifikasi sistem mengatakan Anda telah mengalahkan Yok Men Chun alias Bang Men, misi mendadak selesai, dengan tubuh Bang Men terjatuh di lantai, hadiah penyelesaian misi mendapatkan kunci silver, tapi di ujung loro Bang Jay yang sudah sadar menghampiri Dawon, sial bagi Dawon, tidak sampai di situ seseorang berbadan besar bertanya mengapa adikku terbaring di lantai, ternyata ia adalah abangnya Men, yang bernama Yok Men Oke, usia 19 tahun, ia bertanya apa kau yang melakukannya. Statistik menunjukkan mana Dawon tinggal 80 sementara HP 12. Dia sudah tidak punya kesempatan lari kali ini, dan diperlihatkan kumpulan geng milik Bang Jay telah mengerumuni Dawon akan segera menghabisi Dawon kali ini tamatlah riwayat Dawon.